難攻不落。この地が貴様らの墓場となる。かかれ。千年の怒り剣女盤石。しかとその身に受けるがよい。どの目が出るか花火見いひいやあっちへっはっはおっとやっやっいやはっへっふっ行くでおらんくせ。 Buat yang belum tahu, ini adalah salah satu bos dari game Genshin Impact bernama Ashdaha. Banyak player yang menganggap bos ini cukup menantang. Buat saya pribadi, game ini masih menjadi favorit saya saat ini. Cuman kok nggak ada saingannya ya? Selamat datang lagi di Jagat Segmen Gaming bersama saya, Rama. Genshin Impact adalah sebuah game buatan miHoYo yang sekarang disebut HoYoverse yang bergenre open world action RPG. Game ini bisa dimainkan di smartphone kalian, di PlayStation 4, 5, dan tentu saja PC. Harus diakui daya tarik game ini begitu besar semenjak rilisnya di tahun 2020. Ia bisa mencapai 3 miliar USD atau sekitar 43 triliun rupiah hanya dari mobile-nya saja. Lalu apa sih yang bikin Genshin Impact itu menarik gitu loh di mata player? Dari pandangan kami sendiri sih, itu gameplaynya yang membuat kita merasa seperti memainkan game AAA. Terus ceritanya yang menarik. Dan tentu saja desain-desain karakter yang menggoda para player untuk menggacanya. Dengan keberhasilan Genshin Impact, saya sendiri agak bingung kenapa sampai sekarang belum ada game serupa atau paling tidak yang mirip yang berusaha menyainginya. Setidaknya saat video ini dibuat. Ya mungkin karena mendevelop game semacam ini itu tidak mudah, tidak murah, dan tidak dalam waktu yang singkat. Nah, ini kan udah setahun berlalu nih dari rilisnya Genshin Impact. Bisa dibilang game-game yang punya potensi untuk menyaingi Genshin Impact itu sudah mulai bermunculan. At least ada yang sudah ada trailernya, ada yang sudah close betanya. Yuk kita lihat game apa aja yang berpotensi untuk menyaingi Genshin Impact. Kita akan mulai dengan game yang saat ini masih dalam masa closed beta, yaitu Tower of Fantasy. Game ini dipublish dan didevelop oleh Perfect World. Saat video ini dibuat, akses untuk mendownload game ini sudah tidak ada. Sebelumnya bisa diakses melalui Play Store dan website resminya. Berbeda dengan Genshin Impact, Tower of Fantasy mengambil setting futuristik di sebuah planet bernama Aida. Di planet ini, kalian akan bisa berpetualang bersama teman-teman untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam planet ini. Bersama? Ya, bersama. Karena ini perbedaan kedua dari Tower of Fantasy. Game ini adalah MMORPG, di mana kita akan bertemu dengan player lain di dalam dunia yang sama. Tapi, tenang saja. Sejauh kami sendiri mencoba, game ini bukanlah game auto dan tetap terasa imersif dalam memainkannya. Bisa dibilang game ini mempunyai feel yang mirip dengan Genshin, namun dengan playstyle yang jauh berbeda. Nanatsu no Taizai Origin atau Seven Deadly Sins Origin. Game ini dipublish oleh Netmarble. Duh, kok sedikit trauma ya. Tapi jangan pesimis dulu. Walaupun game terakhir mereka ya gitu deh. Tapi kami sendiri masih berharap Seven Deadly Sins Origin bisa memberikan sedikit perlawanan terhadap Genshin Impact. Game ini merupakan adaptasi manga dan anime dengan judul yang sama. Saat video ini dibuat, game ini masih dalam masa development dan masih belum memberikan tanggal rilis yang pasti. Kalau dilihat dari trailer yang mereka berikan tahun ini, memang terasa banyak elemen-elemen yang mirip dengan Genshin Impact. Pembeda yang mungkin terasa pada trailer adalah eksplorasi yang memungkinkan kita untuk menyelam ke dalam air. Juga skill beberapa karakter khusus akan terasa lebih berfungsi untuk eksplorasi. Harapan kami untuk game ini adalah
Semoga monetisasinya bisa cukup bersahabat. Seven Deadly Sins Origin rencananya akan rilis untuk PC, konsol, dan smartphones. 나 불렀어? 땡큐 다이앤. Wuthering Waves. Apabila kalian bermain atau mengenal game Punishing Grey Raven, mungkin akan familiar juga dengan game ini. Karena developer game ini sama, Kuro Games. Game ini sendiri masih dalam tahap development saat video ini dibuat. Wuthering Waves diklaim sebagai game open world action RPG dengan kaya cerita. Dalam trailer gameplaynya yang dilepas beberapa waktu yang lalu, bisa dilihat game ini mempunyai look and feel yang sangat berbeda dengan Genshin. Apabila kita sering melihat Genshin dalam lingkungan yang ceria dan penuh warna, Wuthering Waves mempunyai suasana yang lebih gloomy dan edgy. Ini juga yang membuat Wuthering Waves mempunyai ciri khasnya sendiri. Dari segi gameplay battle dan eksplorasi, memang banyak mekanik yang berbeda dan terasa lebih dinamis daripada Genshin. Game ini rencananya akan dirilis pada PC dan smartphone. Black Clover Mobile. Banyak dari kalian mungkin sudah mengenal manga atau anime Black Clover yang menceritakan petualangan Asta dalam mengasah dirinya untuk menjadi raja penyihir di kerajaan Clover. Kali ini datang dari developer VIC Game Studio, Black Clover akan hadir untuk smartphone. Mengusung genre RPG open world dengan sistem gacha, Black Clover Mobile rencananya akan dirilis pada tahun 2022 ini tanpa tanggal rilis pasti. Dari trailer yang tersedia, kita bisa melihat Asta menjelajah kerajaan Clover yang indah. Sayangnya, saat ini kami masih belum bisa melihat seperti apa gameplay battle yang ditawarkan oleh Black Clover Mobile. Namun, dengan apa yang ditawarkan dari trailernya, game ini mempunyai potensi yang cukup bagus untuk berhadapan dengan Genshin Impact. Itu dia tadi game-game yang menurut kami bisa berpotensi untuk menjadi saingannya Genshin Impact. Kami memilih game-game ini karena game-game ini mempunyai elemen yang mirip dengan Genshin Impact, yaitu open world dan battle yang penuh aksi, juga waifu-waifu. Kalau menurut kalian, mana dari antara game-game ini atau mungkin ada game lain yang berpotensi bisa menyaingi Genshin Impact nantinya? Tulis di kolom komen ya. Saya Rama, segmen game Jagat Review.